Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ya Abadzar, jaddidis safinati fa innal bahra amikun wa kurzada kamilan fa inna safara ba'idun wa khafifil himla fa in akabatu kunudun wa akhlisil amala fa inna nakadam basirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin urang syik yang ulun tuan muliakan, niba awai tutu langkah yang paling utama. Mari kehlai kita nyawa saban sabe dapanjatkan puja dengan syukur kehadirat Allah, yang mana oleh Allah yang kanewi kepada kita nyawa limpahna rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita nyawa niba uro yang sangat mulia rayanya dapat berkumpul kembali di tempat yang sangat mulianya dengan wujud dan maksud hana lain kita nyo jak tunaikan sebuah kewajiban khusus bagi kita nyo orang agam, yaitu dapubut sembahyang Jumat secara berjamaah. Dilikoni banyan hana tua silam selawut bermahkotakan salam saban sabe kita nyo alamatkan kepada sidro pang oleh alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilikun banyan hana tua silam kepada para al sahabat keluarga beliau sekalian yang seiring bahu seayun dengan langkah yang karela anak nehjit ke yatim peremoh nehjit ke janda. Dilikuni banyan hana tua silam ta'ziman wa ikraman ulun tuan kepada para alim ulama, baik itu ulama yang mutakaddimin maupun itu ulama yang mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar, dan kepada ulama-ulama yang mantengna sirasa patu di atas permukaan bumonyo. Dilikuni banyan hana tua silam ta'ziman wa ikraman ulun tuan kepada tungku khatib masjid, tungku imam masjid, dan kepada seluruh panitia masjid, dan yang ulun tuan muliakan kepada ayahanda rohani kita nyo bersama, yang mana niba uronyo kana juga di hadapan kita nyo bersama, yang mana beliau yaitu selaku gure kita nyo, ayahanda rohani kita nyo, gepublut mata ane getanyo. Dilikuni banyan hana tua silam ta'zim wa ikraman ulun tuan kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat nupu mulia oleh Allah. Hadirin sidang jamaah, niba uronyo le tungku khatib masjid kana percaya kepada ulun tuan untuk neyo baca dua rukun al khutbah, dan sebagaimana li para khatib-khatib yang lain segalom khatib dibaca rukun dua al khutbah nagih dilikutnya kata-kata mau'izah ataupun
kata-kata mutiara li tungku khatib wanasyid ulun tuan ba uronyo hadirin sekalian. Ulun tuan hana panjang lum pegah haba karena ulun tuan ayahkanlah sidro pendai, ulun tuan kanlah sidro penceramah tingkat internasional, tetapi ulun tuan juga banteng menuntut ilmiah banteng perle tat kepada gure-gure yang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat. Jadi cobalah le kitanyo tak ulang kaji tak buka kembali, yaitu kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan orang Indonesia asli, beliau adalah orang Banten. Di dalam kitab tersebut beliau nulis sebuah hadis Rasulullah, yang mana hadis tersebut le Rasulullah menasihati kepada Abizar, yaitu nanganyan adalah Abizar Al-Ghifari. Al-Ghifari yang hadirin sekalian yaitu sebuah kampung, yaitu Ghafar. Jadi nasihat Rasulullah kepada Abizar mungkin uronyo jelah ke nasihat penting bagi kitanya umat, jelah ke sebuah nasihat penting bagi kitanya yang hidup riba akhir zamannya, yang mana hadis tersebut nutulis ya Abazar, wahai Abizar, jadi di safinati fa innal bahra abikun. Hai Abizar, perbaharuilah bahteramu karena laut sangat dalam. Wa khuzzadda kamilan fa inna safara ba'idun. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Wa khaffifil himla fa inna akabatul kunudun. Wa akhlisil amala fa inna nakadam basirun. Hadis tersebut cerita, hadis tersebut pegah oleh Rasulullah kepada Abizar, ya Abizar, jadi dan safinatun fa innal bahra amikun. Perbaruilah bahteramu, perbarulah kapalmu karena laut sangat dalam. Dalam arti kata hadirin sekalian, Rasulullah nuyupu butoi niat kitanya. Segala sesuatu yang tak boleh kitanya tetap diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan yang kita perbuat diawali dengan niat. Menansyid hadirin sekalian, apabila niatnya diibaratkan sabah bahtera, atau niatnya diibaratkan sidronah koda, sedangkan tubuh diibaratkan lagi sabah bahtera ataupun laut. Apabila hati hana butoi, niat hana butoi, apabila sidronah koda dalam laut tersebut hana butoi, sidro pawang but ataupun sidro nahkoda dalam but tersebut hana butoi, maka but tersebut akan tenggelam ke dalam laut yang sangat dalam. Menansyid getanyo hadirin sekalian, butoi di lenit. Apabila niatnya hana butoi, maka pikiran meawa jaro berbuat maksud kepada Allah gara-gara hati, gara-gara niat. Babah getanyo berbuat maksud kepada Allah juga gara-gara hati dan gara-gara niat. Mata getanya berbuat maksud kepada Allah juga gara-gara hati dan gara-gara niat. Kaki getanya berjalan kepada tempat yang diharamkan oleh Allah, kepada tempat yang tidak diinginkan oleh Allah, kepada tempat yang tidak dianjurkan dalam agama juga gara-gara hati. Maka di saat hati kabutui, di saat niat getanya kabutui, insya Allah kita pukul getanya sanggup untuk arungi sabuh laut, walaupun lautnya dalam tanpa ujungnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat mulia oleh Allah. Yang kedua pegah oleh Rasulullah kepada Abizar, wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Wahai Abizar, siapkanlah bekalmu karena perjalananmu sangat jauh. Inan kiban mufhum hadirin sekalian, dapat siap amalan getanya riuh mantang hidup dalam dunia.
kita nyuruh manteng lebih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanam hidup dalam dunianya, maka persiaplah amalan tersebut bahwa getanya tanijak bak sabah tempat yang namun perjalanannya cukup jauh, yang luar biasa jauh. Maka Abu hadirin sekalian, gure-gure yang ulun tuan muliakan, yuh mantang sisa umur Nabi Allah bedah getanya niwa ibadah, yuh mantang sisa umur Nabi Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah umur tersebut kepada tempat yang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gele tatat tumpu takalan getanya orangnya, le tatat ayah takalan le getanya orangnya, seolah-olah getanya tak persiapkan bekal getanya orangnya, seolah-olah hanle tak mati, seolah-olah le getanya hidup dalam dunianya selama-lamanya, seolah-olah getanya tak nemu hidup dalam dunianya tanpa ada akhirnya. Padahal dalam Al-Quran jelas, setiap yang menyamang pasti akan merasakan mati. Lat batat kaya bate baik binatang baik kaya memandum akan wabah Allah Subhanahu wa taala apabila janji dan ajal katruh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat mulia oleh Allah. Yang kelih, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, wa khaffifi himla fa inna akabatul kunudun. Hai Abu Dzar, ringankanlah bebanmu, ringankanlah beban bawaan, karena lorong bukit sulit dilalui. Geyu peringan hadirin sekalian, beban getanya di saat getanya talup dalam sebuah tempat, di saat tanya berpindah dari rumah yang mewah kepada rumah yang serba sederhana, daripada rumah yang terpegat dari intan permata, dari rumah yang terpegat dari kaya yang tak kaya cukup luar biasa mahal-mahal hadirin sekalian, daripada rumah yang terukir dengan semen, dari rumah yang bintih mencalup dengan keramik, kepada rumah yang mana yub atuh uya unen dilapisi dengan tanah. Maka di saat tawa kenalam uruk, di saat geta katruh kenalam uruk hadirin sekalian, hana mesidra manusia pi yang sanggup untuk bantu getanya, yang sanggup bukan yang cinta kepada getanya untuk yak pengen getanya dalam kubu. Cinta rakan kepada getanya hanya sebatas rumah, cinta anak kepada getanya, cinta perumah kepada getanya hanya sebatas liang lahat, kuburan. Hana mesidra manusia hadirin sekalian yang dilup kepada kubu. Malah sabah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sombong, sabah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengenal dia nabi, yang tidak pernah mengenal bahwa dia ulama, yang tidak pernah mengenal bahwa dia adalah anak nabi, bahwa dia adalah anak presiden, bahwa dia adalah presiden dan lain sebagainya, tidak pernah mengenal, yaitu kubu hadirin sekalian. Lagi sebuah cerita hadirin sekalian, orang cik ulun tuan muliakan, di baksi oro Tuan Fatimah nuwa ba Allah Subhanahu wa taala. Leh Tuan Fatimah nu semano nu semayang dan nu pekafan neba Tuan Fatimah bak jerat. Neba Tuan Fatimah bak sabah tempat untuk memakamkan Tuan Fatimah. Di saat Tuan Fatimah memakamkan netren Abu Dzar dalam kubu, nekun le Abu Dzar bak kubu. Wahai kubu yang lomba uronyo, hai kubu yang rombongan ba uronyo, yaitu kan urang biasa beh. Yang lomba uronyo yaitu Tuan Fatimah anak Rasulullah, yang ulun tuan ba uronyo yaitu bungong syurga. Lun titip siat bak kata hai kubu, tak jaga siat anak Rasulullah, tak jaga siat keluarga Rasulullah, baik sampai le kata tak khianat kepada Rasulullah dengan cara kata tak bebankan Tuan Fatimah. Hadirin sekalian, yang namun kubur itu berkata lain. Putra hadirin disuruh oleh kubu, ya Abi Dzar,
lun hana lun tuli nyan anak Nabi, lun hana lun turi Abizar nyan Nabi, lun hana lun turi Abizar nyan presiden, lun hana lun turi Abizar nyan bupati, lun hana lun turi Abizar nyan gubernur, lun hana lun turi Abizar nyan Pak Gesi, lun hana lun turi Abizar nyan Tungkuimu, lun hana lun turi Abizar nyan penceramah, lun hana lun turi Abizar nyan yaitu ulama, lun hana lun turi Abizar bahwa nyan adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia. Si berangkasa si rodro hamba Allah yang kadilap kuno dalam perut lun akan lun jalankan perintah sebagaimana Allah memerintah kepada lun. Apabila si manusia ni wabah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, maka jenazah tersebut, jasad tersebut akan lun jaga dengan sebaik mungkin. Dan apabila si jenazah yang dilep kuno dalam perut lun dalam keadaan diwabah Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal, dalam arti kata mati urang, mati si urang dalam keadaan su'ul khatimah, maka lun juga akan lun jalankan sebagaimana yang kena perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang sangat mulia oleh Allah, yang teh yang jid ke beban kitanya disantai katawa kedih lamuru. Yang pertama yang jid ke beban kitanya disantai katawa lamuru, yaitu yang paling raya, yaitu harta kitanya. Dumna le harta nujuk oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah dapat mentingkat menjulang ke angkasa, tanah belang ada kitanya, tanah gle ada getanya, laut ada getanya, sedangkan membacut pi harta tersebut hana terpergunakan bak tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menjadi beban di saat getanya singa tawo kedih lamuruk, yaitu perumah getanya. Le getanya katawa bak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perumah getanya dibuka oleh perumah getanya dipamerkan aurat kepada laki-laki yang lain, maka getanyolah yang geazib oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumah hana semayang getanyo yang berdosa, perumah hana itu aurat getanyo yang berdosa, perumah buka oleh getanyo yang berdosa, maka bukan gara-gara perumah getanyo menyebabkan siksaan ba Allah Subhanahu wa taala sidih dalam kubur di saat tawa ba Allah Subhanahu wa taala rasakan azab yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, yang kedua yaitu yang menjadi beban bagi kitanya, yaitu adalah anak kitanya. Anaknya adalah sidra amanah Allah Subhanahu wa taala dititipkan bak kitanya. Anaknya yaitu amanah Allah taala untuk nuyu jaga bak kitanya. Apabila anak tersebut salah untuk terjaga, anak tersebut salah bak tadidik, maka hati-hati hadirin sekalian, siap-siap hadirin sekalian, dengan gara-gara anak getanya terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sidang jamaah Jumat, baik mbak fikir-fikir, oh long tungku anik long je ke dengku, piuh-piuh hadirin sekalian. Ingat dengku sabuh pepatah urang Tuhan ke jaman, dibanggakan pepatah le urang Tuhan jaman, menyerta tu'oh bak ta pelaku boh labu jid ke aso kaya, menyehana ta tu'oh bak ta pelaku anak dengku jid ke bulaga. Maka bek ni timang-timang, bek ni fikir-fikir dengan pangkat ayah dengku, baik hanya sekedar ni fikir-fikir ni timang-timang ayah ulama, ayah pulan, ayah pulin. Tapi apabila anak tersebut selalu bermaksiat kepada Allah, getanyolah yang bukan anaknya lah yang menyebabkan getanyo tertemung dalam nerakanya Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat mulia oleh Allah. Yang terakhir nasihat daripada Abu Zar dari Rasulullah kepada Abizar, yang namun nasihat tersebut jid ke nasihat bagi kitanya umat. Wa akhlisil amala fa inna nakada basirun. Hai Abizar, ikhlaslah segala amalan yang telah engkau lakukan. Setiap amalan yang kitanya buat berikhlas, setiap amalan yang kitanya tak bantu baik dengan gara-gara karena sesuatu. Tanya orangnya lebih-lebih hadirin sekalian,
segala sesuatu orangnya harus dipeng lagi ke kagak membuat benapeng taban tugap dengan gara-gara tak harapkan sesuatu hadirin sekalian, tetapi taban tugap yang ke dengan gara-gara keikhlasan getanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boh baile dengku iban deman ile dengku gekeun ikhlasnya laki maah abu laki maah gore yang dikira kepada ikhlas yaitu lagi ibarat getanya kajak bawesi tabah hadas raya leh tatuh dan le tinggal tu walaupun menggunakan yang tatuhnya boh strawberry, walaupun yang tatuhnya menggunakan busi kameng, walaupun yang tatuhnya menggunakannya itu si engkat kerling dan lain hadirin sekalian. Ya, maka buatlah amalan getanya dengan ikhlas seikhlas-ikhlas mungkin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin hanya nyo kemanteng nasihat singkat ni buat ulun tuan uronyo jino sama-sama gede temang dalam rukun dua al-khutbah menyana salah tolong tungku tegur supaya sah khutbah getanya di buat uro yang sangat mulia rayanyo yang denget-denget ni tolong nuyu pugo wasiat untuk nuyu simak rukun dua al-khutbah ulun tuan dan menyana salah ni tolong tungku tegur ataupun jelah gure negantau supaya sah khutbah getanya. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم ونفعني فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirul kalam.